Selamat menonton video berikut. Sebelum menonton video pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Kita angkat kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, setelah berdoa, kita akan masuk ke dalam materi. Materi kita kali ini adalah membedakan dan mengelompokkan perubahan benda berdasarkan wujudnya. Nah, jadi kita akan membedakan benda-benda berdasarkan wujudnya. Wujudnya ini adalah bentuk yaitu termasuk bentuk fisiknya, sifatnya seperti apa. Nah, jadi akan kita pisahkan berdasarkan wujudnya. Kita akan membedakan wujud benda menjadi 3. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Di video sebelumnya, kita sudah menjelaskan apa itu benda. Di sini, saya jelaskan kembali. Benda adalah sesuatu yang memiliki volume dan massa. Nah, benda adalah sesuatu yang memiliki volume dan massa. Di sini ada 3 katanya. Ada padat, ada cair, dan gas. Nah, kita akan membahasnya ke dalam tiga bentuk, yaitu bentuk padat, cair, dan gas secara tersendiri. Nanti akan kita jelaskan apa itu benda padat, sifatnya seperti apa, contohnya seperti apa. Nah, begitu juga dengan yang lainnya seperti benda cair dan benda gas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah benda padat. Nah, benda padat tentunya kita semua sudah tahu. Pasti yang berbentuk padat. Banyak sekali di sekitar kita. Nah, benda padat ini mempunyai ciri-ciri. Di sini saya cantumkan atau saya lampirkan ada 4. Yang pertama, benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Nah, bentuk dan volume yang tetap ini artinya misalnya seperti ini. Ada sebuah pohon. Nah, pohon itu termasuk dalam bentuk benda padat. Coba kita lihat. Pohon itu bentuk dan volumenya akan selalu tetap kecuali dia tumbuh dan berkembang. Kita ambil contoh lainnya misalnya sebuah batang besi. Nah, sebatang besi dia akan selalu berbentuk seperti itu dengan bentuk yang tetap dan volume yang tetap. Selanjutnya, benda padat memiliki ciri-ciri zat penyusunnya sangat padat. Nah, di sini dikatakan zat penyusunnya sangat padat. Contohnya seperti besi tadi. Satu batang besi itu dia memiliki zat penyusun yang sangat padat. Jadi, dia terdiri dari partikel-partikel kecil yang menempel. Nah, dia menempel dan sangat padat. Terus yang ketiga, dapat diubah dengan perlakuan tertentu. Nah, benda padat hanya dapat diubah bentuk dan volumenya jika dilakukan perlakuan-perlakuan tertentu. Misalnya sebatang besi tadi. Nah, sebatang besi hanya dapat diubah bentuknya dan volumenya jika diberikan perlakuan. Misalnya satu batang besi kita potong 2. Nah, maka bentuk dan volumenya akan berubah. Atau besi tadi kita panaskan menggunakan api yang sangat panas. Dia nanti akan meleleh dan mencair. Nah, itu juga dia akan berubah bentuk dan volumenya jika
diberikan sebuah perlakuan. Dan yang keempat, memiliki daya tarik antara penyusun zat yang sangat kuat. Nah, ini sudah pasti. Karena besi sangat susah dipatahkan. Nah, maka dikatakan daya tarik antar zat penyusunnya sangat kuat. Coba kita lihat benda-benda padat yang ada di sekitar kita. Pasti kebanyakan susah untuk dipisahkan atau dipatahkan mungkin. Atau dibagi dua. Misalnya sebatang kayu. Nah, kayu kan sangat susah dipatahkan. Berarti dia termasuk benda padat. Zat antar partikelnya, penyusunnya itu sangat susah dipisahkan. Seperti besi, misalnya batu. Nah, apalagi batu. Apakah di sini ada yang mampu membelah batu, membagi duanya dengan tangan? Pasti nggak ada yang bisa. Kecuali membagi duanya atau merubah bentuk dan volumenya dengan sebuah perlakuan tertentu. Di sini saya memasukkan contoh zat padat ada 3. Yang pertama ada meja, ada kursi, dan ada buku. Kenapa meja dikatakan sebagai benda padat? Pasti sudah tahu. Karena dia keras, dia padat, dia kuat. Nah, maka dia dikatakan sebagai benda padat. Sama dengan kursi. Meja dan kursi ini kurang lebih. Dia hanya bisa berubah bentuk dan volumenya jika kita berikan perlakuan tertentu. Misalnya meja dan kursi. Kalau kita ingin merubah bentuk dan volumenya, tentunya kita harus menggunakan misalnya gergaji, harus kita potong. Baru bentuk dan volumenya akan berubah. Yang ketiga ada buku. Begitu juga dengan buku. Kenapa buku dikatakan zat padat? Karena bentuk dan volumenya akan selalu tetap. Dia berubah jika mungkin kita robek. Nah, baru volume dan bentuknya akan berubah. Makanya buku juga dikatakan sebagai benda padat. Yang kedua yang akan kita bahas adalah benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadah atau tempat dan volumenya tetap. Nah, ini tentu saja sudah pasti. Misalkan nih, ada air di dalam botol. Coba lihat, bentuk botol tentunya berbeda dengan bentuk gelas. Lalu coba air yang ada di dalam botol dituangkan atau dicurahkan ke dalam gelas. Tentunya bentuknya akan berubah, tapi volumenya akan tetap. Makanya air dikatakan benda cair karena bentuknya bisa berubah mengikuti wadah yang dia tempati, namun volumenya akan selalu tetap. Dan yang kedua, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, air dimanapun kita meletakkannya, permukaan paling atasnya coba perhatikan. Dia akan selalu berbentuk datar. Walaupun kita tuangkan dia ke dalam mungkin ke tempat yang tidak rata. Tapi bagian atasnya akan selalu datar. Kita letakkan dia misalnya di tempat yang mereng, atau kita merengkan dia di tangga, ataupun di mana saja. Dia pasti akan selalu dalam keadaan datar, bagian paling atasnya. Nah, maka dia dikatakan sebagai benda cair. Dan yang ketiga adalah di sini dikatakan mengalir dari tempat tinggi ke rendah. Nah, istilahnya yang mudah kita ingat adalah air mengalir dari hulu ke hilir. Nah, makanya dikatakan dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itu sudah pasti, air pasti selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau dari tempat rendah ke tempat tinggi itu namanya air mungkin air pancuran, seperti di bundaran-bundaran. Nah, itu lain lagi, itu menggunakan alat. Kalau secara normalnya, air selalu mengalir
dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang rendah. Misalnya seperti sungai. Sungai di hulu. Nah, di hulu itu selalu lebih tinggi daripada di daerah hilir. Begitu juga misalnya dengan air terjun. Selalu air terjun itu mengalir dari atas ke bawah. Nah, seperti juga kita menuangkan air. Pernah nggak misalnya menuangkan air gelas, gelasnya lebih tinggi daripada galon? Pasti nggak pernah. Galonnya selalu paling atas. Nah, gelasnya pasti diletakkan di bawah. Kecuali menggunakan alat. Contoh lainnya misalkan menuangkan air dari botol. Nah, ini yang paling masuk akal. Menuangkan air dari botol ke gelas. Coba perhatikan. Pasti botol selalu di atas, gelasnya di bawah, agar air bisa masuk ke gelas. Dan yang kelima, meresap melalui celah-celah kecil. Nah, air selalu meresap ketika ada celah-celah kecil. Misalnya bak mandi. Kenapa bak mandi harus selalu saat menyemennya atau membuatnya dengan rapi? Agar tidak ada celah-celah. Kalau ada celah kecil, nanti bak mandinya akan bocor. Makanya air dikatakan benda cair karena dia bisa meresap melalui celah-celah yang kecil. Dan yang kelima adalah letak antar molekulnya sangat dekat. Nah, pernah nggak perhatikan air dia terpisah? Setetes-tetes kecil-kecil itu pasti nggak pernah. Dia selalu berkumpul. Nah, makanya molekulnya sangat dekat. Dan yang terakhir, gerakan antar molekulnya sangat bebas, tetapi tidak bisa meninggalkan kelompoknya. Nah, ini sama dengan yang tadi, yang kelima. Air itu sangat susah dipisahkan partikel-partikelnya. Di sini ada contoh zat cair. Yang pertama ada berwarna kuning itu adalah minyak goreng. Nah, itu contoh dari zat cair. Coba perhatikan. Ketika dia di botol dan ketika dia dituangkan ke dalam mangkuk kecil, dia selalu menyesuaikan tempatnya. Dan yang kedua adalah di situ ada sirup dan gelas. Nah, ini juga sama. Ketika dia sirup di dalam botol, bentuknya tentunya menyerupai botol. Tetapi ketika sudah ada dituangin ke dalam gelas, bentuknya akan mengikuti gelas. Nah, ini sesuai dengan ciri-ciri tadi. Ciri-ciri dari zat cair. Dan yang ketiga adalah madu. Nah, madu ini dituangin dari yang atas. Coba perhatikan. Itu mengalir dari atas, jatuh ke sendok, baru dia jatuh ke bawah lagi. Nah, ini sesuai dengan ciri-ciri tadi zat cair. Tadi zat cair dikatakan dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini sesuai dengan ciri-cirinya. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah benda gas. Nah, gas memiliki ciri-ciri yang pertama. Nah, gas ini hampir-hampir mirip dengan air, tapi tentunya gas dan air yang pasti berbeda. Hanya saja hampir-hampir mirip. Yang pertama, mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Nah, gas ini selalu mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Misalnya oksigen saja. Oksigen yang ada di sebuah tabung. Tentunya gas oksigen itu menyerupai bentuk dalam tabung itu. Tetapi ketika gasnya mungkin dipindahkan ke dalam balon atau ke dalam apa, tentu bentuknya akan berubah. Sama dengan air tadi. Nah, yang kedua, mempunyai volume yang berubah-ubah. Nah, kalau gas tentunya dia berbeda dengan air. Kalau air tadi volumenya tetap, kalau di gas volumenya akan berubah-ubah. Dan yang ketiga, mengikuti bentuk tempatnya. Nah, ini sudah pasti. Seperti dijelaskan tadi, di mana dia diletakkan, dia akan mengikuti tempatnya. Ini sama dengan air. Dan yang keempat adalah partikel zatnya penyusunnya sangat lemah. Nah, kalau tadi misalkan pada zat padat dan zat cair,
Zat penyusunnya ini sangat kuat, jadi susah dipisahkan. Kalau pada gas ini sangat mudah. Contohnya nanti akan kita jelaskan. Berikut contoh zat gas. Di sini ada asap. Nah, kenapa asap dikatakan gas? Tentunya semuanya pasti sudah tahu. Asap dikatakan gas karena dia memenuhi ciri-ciri yang tadi. Dia bentuknya selalu berubah-ubah, zat penyusunnya sangat lemah, nah volumenya juga tidak tetap. Nah, maka asap ini dikatakan sebagai contoh dari zat gas. Dan yang kedua, ini ada uap air. Nah, uap air juga sama. Dia pengertiannya kurang lebih sama dengan asap itu tadi. Dan yang ketiga, di sini ada gambar orang sedang bernapas. Tentunya yang kita hirup adalah oksigen. Nah, oksigen juga dikategorikan atau dimasukkan ke dalam contoh-contoh gas. Nah, sebenarnya masih banyak contoh lainnya, terutama pada contoh zat padat. Zat padat di sekeliling kita tadi sangat banyak. Di situ cuma saya cantumkan tadi ada meja, kursi, dan buku. Sebenarnya masih banyak. Contohnya ada rumah, ada penghapus, ada pensil, ada tas, ada tangga, pintu. Nah, sedangkan kalau benda cair juga masih banyak. Tadi ada minyak goreng, ada sirup, ada madu, ada air putih misalnya, air mineral. Nah, air sungai, oli misalnya, atau bensin. Nah, masih banyak contoh-contoh zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau gas juga nggak kalah banyak. Di sini ada asap, ada uap air, ada oksigen. Kalau contoh lainnya mungkin ada pada gas LPG. Nah, itu kan gas juga di dalam gas LPG. Ada karbon dioksida atau H2O. Nah, itu contoh-contoh dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, berikut video pembelajaran kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Karena tadi kita memulai video pembelajaran dengan doa, mari kita akhiri dengan doa. Doanya menyesuaikan. Bagi yang beragama Katolik, izinkan saya memimpinnya dengan doa penutup kita kali ini. Kita angkat kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.